Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dareka. Saya dari Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Solo. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang biologi laut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dareka. Saya dari Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Solo. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang biologi laut. Pertama, saya ingin menjelaskan materi tentang lingkungan laut. Lingkungan laut itu adalah ekosistem air laut yang meliputi sumber daya alam dan kehidupan di dalamnya. Dan ada beberapa zona dari ekosistem laut. Yang pertama itu epilegik, dan yang kedua adalah mesopelegik, dan yang ketiga yaitu pelegik, dan yang keempat itu abisapelegik, dan yang terakhir ada pelegik. Nah, dari beberapa zona lingkungan laut itu, yang pertama kita akan menjelaskan dari epipelegik. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu. Epipelegik adalah lapisan dasar laut yang berada di permukaan laut hingga mencapai 400 meter. Sehingga lapisan ini juga disebut dengan zona sinar matahari dengan zona zootik. Nah, di sini saya akan membahasnya ciri-ciri zona epilegik. Yang pertama, memiliki interaksi cahaya matahari yang sangat cukup untuk berfotosintesis, dan yang kedua yaitu hampir semua produksi primer di laut terjadi ketika itu rumah sebagian dari akuatik. Organisme yang hidup di zona epilegik itu ya adalah rumput laut yang merampung dan lumba-lumba, ubur-ubur, tuna, dan banyaknya hiu-hiu. Ada peran zona alpege di epilegik. Nah, kita akan bahasnya. Pertama itu adalah bertanggung jawab atas makanan organisme dari laut. Yang kedua, memproduksi setidaknya 50% dari total oksigen yang berada di atmosfer bumi. Dan saya ingin menjelaskan materi tentang mesopelegik. Nah, dari mesopelegik adalah zona laut yang memiliki kedalaman 200 meter sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini juga dikenal sebagai zona senja dan zona penengah. Ciri-ciri mesopelegik adalah hanya mendapatkan sedikit matahari dari suhu bersekitaran antara 5-4 derajat Celcius. Dan ada juga organisme yang hidup di zona mesopelegik, yaitu bakteri, tetrofit, dan ikan kuda dan cumi-cumi. Ada beberapa spesies sotong. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan tentang peran mesozoitif. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran dari mesopelegik. Pertama, menyerap 25% dari karbon dioksida dan dikeluarkan manusia dan mendorong ke dalam laut. Yang kedua, tidak tersentuh dari penangkapan ikan komersial. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bathypelagik. Bathypelagik adalah zona laut yang memiliki kedalaman dari sekitar 200 meter sampai 2500 meter, dan zona ini berada di lereng benua. Kemudian, ciri-ciri dari zona bathypelagik adalah sinar matahari tidak bisa menembus. Yang kedua, tidak ada produser primer, dan yang ketiga, oksigen didapatkan dari peredaran hermosium. Dan yang keempat itu cahaya yang berada dari bioluminescens dari hewan. Kemudian zona dari biomimikrik, yaitu paus besar, hiu, cumi-cumi, gurita, dan primata. Kemudian saya ingin menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang abisapelegik. Nah, abisapelegik adalah salah satu kedalaman laut sekitar 4000 meter. Zona ini juga disebut dengan zona laut dengan kedalaman sekitar 4000 meter. Dan ciri-ciri dari zona abisapelegik adalah salah satunya tekanan air laut yang sangat besar dan tidak ada cahaya matahari.
Kemudian suhu sangat dingin dan tidak bisa diketemukan oleh hewan dari zona Abyssal Pelagic adalah salah satunya hewan laut yang dapat hidup di zona ini memiliki cenderung panjang dan pipih. Materi dari sedimentasi ini sangat halus berupa jenis lumpur-lumpuran warna merah dan memiliki kemerahan-kemerahan dari materi dari Abyssal Pelagic. Kemudian ada materi yang terakhir yaitu tentang hadal pelagic. Nah, hadal pelagic itu adalah salah satu zona yang dalam lautan yang membentang sekitaran 6.000 meter hingga ke dalam dasar laut. Zona ini juga dikenal sebagai zona hadal. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari hadal pelagic. Pertama yaitu suhu airnya konstanta dan sedikit di atasnya memiliki beku. Yang kedua yaitu tekanan air yang ekstrim, dan yang ketiga itu hanya dapat di paling-paling samudra, dan yang keempat jika digabungkan di semua samudra, peluang-peluang ini akan membentuk kutub seukuran di Australia. Nah, jadi segitu yang dapat saya sampaikan untuk materi biologi laut tentang lingkungan. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.